Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos. Dan kali ini saya juga masih bersama dengan Bang Aan. Oke Bang, tadi kita bicara tentang pembaharuan teknologi ya untuk mengantisipasi adanya korupsi. Nah, tapi kan namanya kejahatan Bang. Dia kan memang berkembang sesuai dengan teknologi itu sendiri ya. Berarti kita butuhkan bukan cuman perkembangan teknologi, tapi sumber dayanya juga bisa atau tidak memakainya. Nah, artinya kan gitu ya. Sebenarnya sumber daya itu bukan sekedar bisa atau tidak memakainya, tapi integritas dia sebagai operator gitu, sebagai operator dari alat ini, dari oke lah kita anggaplah Bella ini sebuah perangkat gitu ya. Jadi operator dari perangkat ini dia harus integritasnya harus kuat. Karena memang dia mengoperasikannya untuk kepentingan yang luar biasa dengan dana yang luar biasa juga kan gitu ya. Kadang-kadang proyek belanja langsung di APBD itu bisa mencapai miliaran, bahkan puluhan miliar gitu ya. Nah itu juga harus integritasnya harus kuat. Selain keterampilannya juga untuk mencari kebocoran-kebocoran kan gitu ya. Namanya penjahat koruptor itu mereka bisa saja menemukan hal baru untuk membocorkan alat yang memang sudah canggih, sudah baik gitu ya, membocorkan apa gitu kan. Nah ini yang harus diantisipasi oleh operator itu ya, dia sebagai ahli teknologi gitu ya. Selain dengan integritas dia sebagai pelaksana dari perangkat itu. Gitu. Betul, karena memang kita juga harus antisipasi potensi adanya penyalahgunaan. Betul. Nah, ya. itu juga harus dihindari. Bagaimana nih Bang caranya? Nah artinya kan memang lagi-lagi memang pendampingan dari KPK ya atau supervisi atau dari lembaga lainnya apapun itu memang harus tetap dijaga terhadap para pelaku-pelaku perangkat canggih ini gitu ya, bela pengadaan ini. Ini memang harus ada pengawasan secara langsung atau pengawasan melekat terhadap mereka agar mereka juga terjaga. Integritasnya lah, profesionalitasnya, integritasnya gitu ya. Kemudian mereka menjalankan sesuai dengan fungsi tugas dan fungsi mereka gitu. Jangan sampai alatnya sudah bagus gitu loh. Sudah baik, sudah bisa efektif dalam uji coba dia udah bisa mencapai 60-70% efektivitasnya. Tiba-tiba pada pelaksanaannya bukan alatnya yang bermasalah. Ternyata sumber daya manusianya yang bermasalah. Human error. Nah kan artinya kan sia-sia juga itu loh. Cari lagi apa alat lagi gitu. Oke, berarti memang masalahnya adalah salah satunya integritas. Nah, sumber daya manusia. Kira-kira tantangan lainnya Bang Aan yang juga harus diantisipasi atau mungkin tantangan yang ditemukan dalam menggunakan aplikasi Bella ini sendiri untuk menghindari adanya mutasi KPK? Nah itu artinya kan gini ya, kejahatan yang bermutasi itu pasti orang selama ini anggapan orang bahwa penjahat itu satu langkah lebih cepat dibanding aparat yang menangkapkan gitu ya. Pasti setelah ini setelah aparat membongkar sebuah kejahatan gitu ya. Tiba-tiba muncul lagi kejahatan yang modusnya lebih canggih kan gitu ya. Artinya mereka lebih lagi. Aparat juga akan mencari strategi setelah melihat ada kejadian kan gitu. Gitu terus pasti dia. Nah, untuk itu memang dalam aplikasi ini terutama kan kita udah bisa melihat kalau memang proyek pemerintah itu yang berpotensi gitu loh adalah ini. Jadi memang harus dipetakan siapa-siapa yang masuk atau pelaku yang ada dalam proyek pembangunan itu, APBD itu, rekanan, mulai dari rekanan, terusnya mimpin proyek mungkin ya, terus inspektorat yang pengawasnya, konsultan, kemudian mungkin dan lain-lain. Nah itu yang berpotensi itu dipetakan, baru kemudian diberikan mereka semacam tekanan atau sedikit semangat untuk jangan sampai melakukan korupsi gitu, jangan melakukan rasuah. Ya itu kan upayanya seperti itu, diingatkan kembali. Kalau memang enggak artinya mereka siap-siap kalau tertangkap akan
berikan sanksi. Ya, memang permasalahan korupsi ini seperti sudah budaya laten ya, Bang Aan. Sepertinya kita memang harus terus melakukan hal yang baru dan juga lebih kuat lagi begitu. Nah, kalau menurut Bang Aan sendiri, seperti apa sih masa depan dari aplikasi Bella sendiri ataupun juga untuk pengembangan teknologi selanjutnya untuk mengantisipasi korupsi atau kejahatan yang lain? Ya, ya artinya kan gini, sebenarnya sih alat itu hanya sebagai apa ya? Sebenarnya alat itu hanya sebagai untuk apa namanya media saja lah ya, ya apa perpanjangan tangan dari pelaku lah, gitu, dari aparat lah gitu ya. Sebenarnya kalau korupsi itu bisa dibasmi saat semua integritas atau semua pelaku, integritas semua pelaku, profesionalitas mereka menjalankan dengan profesional semua, itu selesai, clear, tanpa ada alat gitu ya. Tapi ya inilah moral integritas sumber daya manusianya inilah yang masih membuat terus korupsi berjalan. Jadi Waduh. harus ada alat segala macam kan gitu. Ya, benar sekali. Mau ada alatnya seperti apa, ataupun nanti mau seperti apa hukumannya, Iya. tetapi kalau misalnya dari moral, dari integritas sumbernya sendiri dipertanyakan, tentunya ya itu korupsi ya, masalah yang cukup berat untuk diantisipasi sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita lakukan bersama, bukan berarti tidak bisa ya, Bang Aan. Pasti bisa. Nah, kemudian nih terakhir, solusi menurut Abang sendiri supaya antisipasi korupsi ini bisa berjalan dengan adanya bantuan dari pengembangan teknologi agar lancar nantinya seperti apa? Jadi solusinya adalah selain yang terutama memang integritas ya. Kita membangun integritas sumber daya manusianya seperti di semua lini. Kemudian menjalankan sesuai SOP gitu ya, harus jelas SOP-nya seperti apa. Ini karena SOP itu adalah right man on the right place. Si ini melakukan ini, si ini melakukan ini kan gitu ya. Artinya itulah tugas-tugas mereka harus terbagi gitu. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah transparansi. Dengan transparansi itu akan diketahui bahwa sebuah proyek dengan nilai segini yang maju menawar proyek itu sebanyak perusahaan ini kan gitu ya segala macam. Kemudian lagi juga mungkin dirinci lagi. Yang terbaik ini integritas perusahaan yang ini, penawaran yang terbaik ini. Ya, dengan transparansi itu orang tidak akan bertanya-tanya lagi apakah itu dikorupsi atau tidak. Nah, itu dia. Semoga kita harapkan tentunya korupsi itu sendiri bisa berkurang di negeri ini supaya kesejahteraan rakyat bisa tercapai. Ya, Oke, terima kasih Bang Aan. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Setelah ini kita juga akan lanjutkan dengan mengungkap update trending topik apa saja yang ada di multi platform Lampung Post Group lainnya. Tetaplah bersama kami.